Di pembahasan sebelumnya yang kita bahas adalah perilaku apabila kita menghitung kapasitas lentur penampang dengan mengabaikan tulangan prategangnya. Tetapi bagaimana apabila kita ingin tetap menghitung kapasitas penampang, tetapi tetap menghitung kapasitas yang dia disupport oleh tulangan non prategangnya? Karena memang sedikit banyak dengan adanya tulangan prategangan otomatis penampang lentur itu kapasitasnya dalam si penampang beton itu dalam menahan lentur kan juga akan meningkat gitu dengan adanya tulangan prategang. Ya memang tidak signifikan, tapi apabila kita ingin menghitung, SNI memberikan persamaan seperti ini. Jadi tetap sama persamaannya, hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi. Untuk syaratnya itu diantaranya apabila sebaran tulangan tekan diperhitungkan saat menghitung FPS, FPS ini sama dengan FP ya, yang kita pertanyakan tadi, FPS sama dengan FP, itu apabila tulangan tekannya diperhitungkan, maka suku ini ya berarti ya, yang di dalam ini, itu harus diambil tidak kurang dari 0,17, artinya dia harus diambil lebih dari atau sama dengan 0,17. Dan nilai D aksen tidak boleh lebih besar dari 0,15 dikali dengan DP. Jadi FP-nya bisa dihitung, tetapi ada syarat ini gitu. Jadi kalau kita memperhatikan keberadaan tulang non prategang, nilai FP-nya bisa dihitung dengan persamaan yang sama, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu ini. Oke, setelah itu, nah sekarang kita masuk ke penampang ke penampang betonnya. Nah, ini adalah penampang yang sama ya, Dek. Kalau ada ingat, ini adalah penampang yang sama dengan yang tadi, tetapi di sini yang beda. Jadi sampai di sini sampai di poin ini sama. Sampai di poin ini sama. Jadi penampangnya sama, kurva regangannya juga sama. Jadi kurva regangan selalu linear atas dan bawah. Nah, sekarang kita bicara kurva tegangan. Kurva tegangan di sini kalau ada diperhatikan tegangan atau blok betonnya, blok tekan betonnya itu sama. Dia masih CC seluas ini dengan tinggi bloknya adalah A, di mana A adalah beta 1 dikali C. Kemudian CC-nya terletak di jarak A per 2, ini masih sama. Ini A per 2. Kemudian ada tambahan di sini, Dik. Ini masih sama ya, T sama dengan AP dikali FP. Nah, tambahnya di sini adalah CS. CS adalah compression dari tulangan. Kemudian ada TS2, tension dari tulangan, non prategang. Nah, ada dua aspek ini tambahannya. Jadi ada CS dan ada TS2. Jadi kalau ketika kita mengabaikan tulangan non prategang itu CC compression itu hanya ada CC dan tensionnya hanya ada T. Tapi kalau sekarang kita dengan memperhatikan keberadaan tulangan non prategang, maka di sini kita harus memperhitungkan CS dan TS2 juga seperti itu. Untuk prosedur penghitungan masih sama, jadi A sama dengan T per 0,85 C aksen kali B, di mana nanti bisa diperoleh nilai C. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bagaimana untuk menghitung CS-nya. CS sama TS2 ini kan, CS dan TS2 ini kan adalah tulangan ya, tulangan prategang. Sebagaimana yang pernah dilakukan pada desain atau analisis penampang beton bertulang, maka kita harus cek si regangan yang terjadi pada tulangan ini ya, regangan ini, maaf saya ganti dulu. Regangan pada titik ini kan regangan pada tulangan ya, pada tulangan yang atas, dan ini regangan pada tulangan yang bawah, itu dicek seberapa dia. Kalau regangan yang terjadi pada tulangan atas ini kok lebih besar dari epsilon Y, maka berarti FCS-nya itu sama dengan FY atau leleh. Dia sudah leleh. Tapi jika dia lebih kecil dari epsilon Y atau regangan lelehnya, berarti nilai FCS bisa dihitung dari regangan yang terjadi dikalikan dengan modulus elastisitas baja. Begitu juga untuk TS2, ini harus dicek juga. Jadi posisi regangan yang terjadi pada titik ini itu harus dicek. Apabila dia lebih besar dari regangan leleh, berarti dia FTS2-nya dia sudah leleh.
Tapi kalau lebih kecil, maka dia bisa dihitung dengan regangan TS2 dikalikan dengan modulus elastisitas baja. Seperti itu. Nah, kemudian dari situ, ini kita bikin tabel karena cukup banyak gayanya. Nah, untuk menghitung kapasitas momen terhadap pusat penampang, jadi ini dibagi setengah H. Pusat penampangnya ada di setengah H ya, garis netralnya, pusat penampangnya. Nah, kita list gayanya. Jadi yang pertama ada CC, kemudian ada CS, kemudian ada T, dan ada TS2. Ini adalah besaran gayanya. Jadi CC itu sama dengan 0,85 dikalikan dengan FC aksen, dikalikan A, dikalikan B. CS sendiri adalah luas tulangan yang atas, dikalikan dengan FCS atau tegangan yang terjadi pada tulangan. Kemudian T itu bisa dihitung dengan luasan prategang dikalikan dengan tegangan pada tendonnya. Kemudian pada TS2 yang terjadi adalah tegangan tarik ini bisa dihitung dengan luas tulangan yang bawah dikalikan dengan tegangan yang terjadi pada tulangan bawah. Kemudian lengannya, nah lengan ini dihitung terhadap garis netral, Dek. Jadi terhadap garis netral ini dihitung setengah H ya, setengah H, posisinya setengah H ada di sini, kemudian setengah C itu ada di sini. Jadi dihitung jarak antara ini. Itu lengannya, lengan pada CC. Kemudian pada CS, di sini ada D aksen, yaitu posisi dari top layer ke titik berat tulangan atas. Itu dihitung jaraknya sampai ke setengah H. Itu adalah lengan untuk AS aksen atau untuk CS. Kemudian untuk DP itu dihitung dari sini. Untuk lengannya tendon dihitung dari DP dikurangi setengah H. Maka akan dapatkan jarak ini. Kemudian untuk TS itu dihitung dari sini sampai ke tengah penampang. Seperti itu. Jadi jaraknya ditinjau terhadap tengah penampang. Kemudian dihitung momennya masing-masing. Jadi dari N dikali D ini nanti kan dapat momen. Nah dari situ dijumlah. Jadi nilai ini adalah MN-nya. Seperti itu. Momen kapasitas penampang beton prategang dengan memperhatikan tulangan non prategang.